Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Aureana. Di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-30 dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Jadi pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi teori bilangan. Gimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama kami? Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan segala benefit dari dalamnya. Dan juga kalau misalkan kalian lagi nyari pelatihan rutin online persiapan OSNK SD 2025, maka kami menyediakannya kelas baru di Januari 2025. Biayanya 550 per 8 kali pertemuan. Yuk daftar sekarang, tersedia matematika dan juga IPA. Kalau misalkan kalian berminat, hubungi 0878 60622162. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dalam video kali ini dari soal nomor 84. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika 3996 itu sama dengan P pangkat S kali Q pangkat T kali R pangkat U, dengan P, Q, R adalah bilangan prima, maka hitunglah P tambah Q tambah R tambah S tambah T tambah U. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini, kalau kalian perhatikan, di sini kan dikatakan bahwa PQR merupakan bilangan prima, maka bentuk P pangkat S kali Q pangkat T kali R pangkat U itu merupakan faktorisasi prima dari bilangan 3996. Oleh karena itu, kita akan menggunakan pohon faktor untuk mencari faktorisasi prima dari 3996 ini. Maka kita akan tuliskan 3996 kita bagi dulu dengan angka 2, maka ini hasilnya adalah 1998 ya. Kemudian kalau misalkan kita bagi 2 lagi, ini hasilnya adalah 999. Kemudian ini sudah nggak bisa dibagi dengan 2 karena dia bilangan ganjil. Oleh karena itu dibagi dengan 3. Dibagi 3 dapatnya 3, bagi 3 masih bisa dapatnya 1, 1, 1. Kita bagi lagi dengan 3, dapatnya adalah 37. Nah, karena di sini 37 merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya ini kita hentikan. Nah, di sini kita akan lihat, di sini kita lihat 2-nya ada 2, maka kita tulisin 2 pangkat 2 seperti ini. Dikalikan dengan 3-nya ada 3, maka 3 berpangkat 3 dikalikan dengan 37 yang berpangkat 1. Nah, karena ini bentuknya sudah sesuai ya dengan yang ada di soal tadi, maka kita asumsikan aja PQR STU-nya itu adalah angka-angka dari faktorisasi prima ini. Jadi karena yang ditanya adalah jumlahnya, jadi kita nggak perlu memastikan yang mana P, mana Q, mana R, karena semuanya itu dijumlahkan, ya udah kita jumlahin semua aja. 2 tambah dengan pangkatnya 2, tambah 3 ditambah dengan pangkatnya 3, kemudian ditambah juga dengan 37 dengan pangkatnya adalah 1, kita jumlahin semua. Nah, di sini kita jumlahin ya. 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, 4 tambah 6 itu 10 ya. 37 tambah 1 itu 38. Oh, berarti 10 tambah 38 hasilnya adalah 48. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 48 jawabannya. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutin ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku rekomendasi persiapan OSN Matematika terbaik di Indonesia, maka buku-buku ini adalah pilihan yang tepat. Silahkan hubungi kami di 087860622162 untuk pemesanan buku cetaknya ya. Pengiriman dari Jakarta Selatan, silakan pesan sekarang. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke soal nomor 85. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Banyaknya digit dari hasil operasi bilangan 8 berpangkat 23 dikalikan dengan 25 berpangkat 30 adalah titik-titik. Nah, untuk mengetahui banyak digit dari hasil perkalian ini, kita harus mengetahui dulu sifat perpangkatan yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalau misalkan ada bilangan A berpangkat M, kemudian berpangkat lagi dengan C, maka ini nilainya akan setara dengan A berpangkat, pangkatnya itu yang dipangkatkan saling dikalikan. Jadi A berpangkat B kali C seperti ini. Nah, kita tahu bahwa 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dan 25 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Maka kita akan memasukkan nilai-nilai ini untuk menggantikan nilai dari soalnya tadi ya, supaya dia bentuknya menjadi sederhana dan mudah untuk kita tentukan bilangannya itu ada berapa digit. Nah, kita mulai ya. Di sini 8 kita ganti dengan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 berpangkat lagi dengan 23 dikalikan dengan 25 itu 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 berpangkat lagi dengan 30 seperti ini. Maka pangkatnya ini saling dikalikan ya, dikalikan, ini juga saling dikalikan. Berarti kita bisa tuliskan 2 itu berpangkat 3 kali 23 itu adalah 69. Kemudian dikaliin dengan di sini lihat ya, 5-nya berpangkat 2 kali 30 adalah 60.
Nah, kita tahu bersama bahwa kalau misalkan kita punya bilangan berpangkat, kita bisa pisahkan dia menjadi perkalian dua buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Contoh misalkan ada 2 berpangkat 10 misalkan ya. Ini bisa kita ubah menjadi 2 berpangkat 3 dikaliin dengan 2 berpangkat 7. Yang penting penjumlahannya itu kembali lagi ke angka 10, maka itu bisa kita lakukan. Nah, oleh karena itu di sini agar dia sama pangkatnya dengan yang 5, maka yang duanya itu kita pisah. Jadi 2 pangkat 9 dikaliin dengan 2 berpangkat 60. Ya, tujuan kita supaya pangkatnya 2 ada yang sama besar dengan pangkatnya 5. Nah, tujuannya kenapa? Karena kalau misalkan ada sifat ya, misalkan A berpangkat N dikaliin dengan B berpangkat N, maka nilainya akan sama dengan A dikaliin B yang berpangkat dengan N. Maka ini kan sudah sama pangkatnya, sama-sama 60. Maka dari itu di sini kita bisa gabungkan dia, jadi 2 pangkat 9 dituliskan kembali, sedangkan yang 2 dan 5 nya itu kita gabung dalam kurung, kemudian saling dikalikan, maka pangkatnya di luar, seperti ini ya. Maka dari itu di sini kita lihat 2 kali 5 kan 10, berarti kan yang kita peroleh adalah 10 berpangkat 60, kemudian dikalikan dengan 2 pangkat 9. Nah, tinggal tugas kita adalah mencari 2 pangkat 9 ya, supaya kita mengetahui digitnya. Kenapa? Karena kalau dia 10 pangkat 60 itu artinya nolnya itu ada sebanyak 60. Berarti untuk yang ini saja ini sudah ada 60 digit ya. Mau ditambah dengan hasil dari 2 pangkat 9. Maka 2 pangkat 9 itu kita cari tahu dulu. Nah, 2 pangkat 5 itu kan 32 ya. 2 pangkat 5 adalah 32. Kemudian kalau 2 pangkat 4 itu kan 16. Ya udah kita kaliin aja, 32 kali 16. Di sini 2 ingat 1. 6 kali 3 18 tambah 1 19. Kalau dikalikan 1 tuliskan kembali aja. Kita jumlahin 2 1 ingat 1 berarti 512. Maka di sini kan 2 pangkat 9 kita dapat adalah 512 dikaliin dengan 10 pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 kan 60 digit. Dan 512 itu ada 3 digit. Maka digitnya kalau misalkan digabung tinggal dijumlahin aja, 3 tambah 60 dapat 63 digit dari hasil dari soal tadi. Maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah banyaknya digit adalah sebanyak 63 digit. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan kalian masih belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari soal simulasi OSN untuk 2025 bidang matematik ataupun IPA sebagai bahan latihan kalian di rumah ataupun belajar di sekolah bareng pembina kalian, kalian bisa banget download secara gratis. Ada banyak paket yang sudah kami siapkan di sana. Cek aja di www.bimbelarohyan.id. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 86. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. 2 per 3, 5 per 12, 9 per 20, 7 per 10, dan 8 per 15. Jika pecahan-pecahan ini di atas diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka pecahan yang berada di tengah-tengah adalah titik-titik. Nah, agar kita bisa mudah untuk mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar, maka kita wajib untuk menyamakan penyebutnya. Atau bisa juga kalian ubah ke bilangan desimal, tetapi ini lebih mudah, kita cariin aja penyebutnya itu yang sama dengan cara mencari KPK-nya, maka kita hitung aja ya seperti itu supaya lebih mudah kalian untuk menghitungnya dibanding kalau misalkan kalian mencari bilangan desimal dari masing-masing bilangan ini, karena lebih rumit harus membagi-bagi ya. Oke, kita akan cek semua faktorisasi prima dari penyebutnya. Kita mulai dari 3 ini kan 3 pangkat 1 aja ya. Kemudian 12 itu adalah 3 pangkat 1 kali 2 pangkat 2, atau bisa ditulisan terbalik, nggak apa-apa juga. Kemudian kalau 20 itu 2 pangkat 2 dikaliin dengan 5 ya. 2 pangkat 2 itu kan 4 kali 5 dapat 20. Kemudian 10 itu kan 2 kali 5. Kemudian kalau 15 itu adalah 3 kali 5. Jadi kalian bisa mendapatkan semua hasil ini dengan menggunakan pohon faktor ya. Nah, kemudian adik-adik untuk mencari KPK-nya tentu kalian harus mengambil semua bilangannya. Jadi kalau kalian lupa ya, ambil semua bilangan. Kalau misalkan ketemu bilangan yang sama, basisnya sama, ambil yang pangkatnya tertinggi ya, ambil pangkat tertinggi. Nah, ini adalah syarat untuk mengambil suatu KPK dari kumpulan bilangan-bilangan. Nah, di sini kita ambil dari angka 2 dulu. 2 yang paling besar itu yang mana? 2-nya itu yang paling besar adalah 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 ya. Kemudian kita mau kaliin lagi dengan yang 3. 3 kita cek, di sini yang paling besar 3-nya 3 pangkat berapa? Oh, ternyata yang paling besar adalah 3 pangkat 1. Ya udah, berarti 3-nya pangkat 1. Kemudian di sini 5. Oh, 5-nya kita lihat bahwa semuanya pangkat 1 juga, maka di sini kita ambil yang 5 pangkat 1 juga ya sebagai pangkat dari 5-nya.
Nah, kemudian kita tinggal hitung aja, 2 pangkat 2 adalah 4, kemudian 3 kali 5, ya udah 4 kali 3 12, kemudian kita kaliin dengan 5 dapatnya 60. Berarti di sini KPK-nya kita peroleh 60, maka semua penyebutnya kita akan ubah ke dalam penyebut 60 juga. Kita mulai dari 2/3. 2/3 kalau mau kita ubah ke 60, tentu yang di bagian bawah ini kali 20, yang atas juga kali 20, dapatnya berarti 40/60. Lanjut untuk 5/12, untuk dapat 60 di bagian bawah ini tentu dikaliin 5 ya, maka atasnya dikali 5, dapatnya 25/60. Lanjut 9/20, untuk dapatkan hasil 60, kita perlu kaliin 3 yang bagian bawah, maka yang bagian atas itu jadinya 9 kali 3 27. Lanjut di sini 7/10, kalau mau dapat hasilnya 60, ini tentu dikali 6, maka yang di bagian atas dapatnya adalah 42. Lanjut 8/15, kalau mau dapat dia 60, kita harus kaliin dengan 4, maka yang di atas kali 4 juga dapatnya adalah 32. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua pembilang dari penyebut-penyebut tadi, kita sudah bisa untuk mengurutkannya karena penyebutnya sudah sama. Kita lihat yang paling kecil adalah yang 25/60, yang awalnya adalah 5/12 ya, 5/12. Kemudian yang berikutnya adalah 27/60, yang awalnya adalah 9/20. Nah, berikutnya itu adalah yang 32/60 ya, yang awalnya adalah 8/15. Kemudian yang 40/60 atau 2/3, dan terakhir adalah 7/10. Nah, di sini kalau kita lihat yang di tengah adalah yang 8/15, sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu yang 8/15, yang merupakan pecahan yang berada tepat di tengah jika data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Kalau misalkan ada adik-adik yang belum paham terkait tentang KPK, silahkan komen aja di kolom komentar, oke? Nah, jadi sebelum kita akhiri video pada pertemuan kali ini, kalau misalkan kalian lagi nyari prediksi soal OSNK SD 2025 bidang matematika buatan kami, bimbingan belajar Arhan, untuk bahan belajar kalian, bahan latihan kalian, untuk menguji kompetensi kalian apakah sudah paham terkait tentang soal yang keluar tahun 2024. Kami sudah memodifikasi soal 2024, kan kami buatkan soal original yang cocok banget buat kalian gunakan untuk latihan di rumah. Silakan kalau misalkan kalian berminat untuk membelinya, cek aja di website kami www.bimbel.arhan.id atau cek aja di WA kami. Silakan tanya-tanya di 087860622162. Yuk beli sekarang dan jadilah juara tahun 2025. Oke? Nah, jadi tidak tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, silakan komen aja di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Silakan dikerjakan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.